Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok KWU akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Elian. dengan Ibu Elian. Kita langsung saja ya ke pertanyaan. Apa alasan Ibu memilih usaha di bidang perlengkapan umrah dan haji? Saya dulu kalau awal cerita ya, sebenarnya kalau usaha ini itu setelah kami pergi umroh. Jadi dulu itu ini usahanya itu tidak disengaja, karena kan memang kalau tanya alasan itu tidak, karena kami tidak merencanakan ya. Sebenarnya itu yang poin pertama. Yang kedua itu kan dulu memang kami sendiri, saya dan suami itu memutuskan untuk pergi umroh karena memang niat kami untuk berumroh. Nah seketika itu juga itu ada penawaran dari ini pihak travel. Saya juga menawarkan, kan biasanya kalau umroh itu kan ada ini ya Mbak, perlengkapan ya, perlengkapan kayak misalnya ada mukena, ada jilbab. Nah seketika itu kan saya itu jualan jilbab. Nah saat itu juga posisinya itu saya mantan dari korban first travel. Nah tahu kan, dulu kan ada kasus first travel ya. Nah ada kasus first travel itu saya dan suami itu salah satu korbannya. Nah seketika itu kan tidak punya uang untuk melunasi, akhirnya kita membayar untuk melunasi umroh itu dengan barang. Nah jadi dengan kita membayar umroh dengan barang itu tadi jadi usaha sekarang gitu ya, bisa dibilang dikatakan ya musibah jadi berkah gitu. Alasannya itu sebenarnya. Kapan kira-kira usahanya mulai berdiri? Kalau yang perlengkapan umroh haji itu berdirinya setelah kalau pas penawaran ya, penawaran itu November 2017. Jadi itu mulai masuk di jilbab sama mukena. Tuh. Bagaimana ide awal usaha ini mulai muncul? Kalau ide dulu sih gini aja sih Mbak, dulu itu sederhana, karena keadaan ya, karena keadaan itu tidak mendukung seperti yang pertama itu. Yang kedua karena kita sudah masuk di perlengkapan, akhirnya kita kan dulu masuk di branding itu di mukena sama jilbab. Nah kita kan sudah jalan ya, usahanya kan sudah jalan. Kalau ide awal kan memang dari ketidaksengajaan. Nah karena kita sudah masuk, sudah berjalan, nah ide-ide selanjutnya itu kita kembangkan lewat perlengkapan yang lain itu tadi gitu. Jadi kan kita mulai menganalisis kebutuhan pasar, misalnya pasar market yang kita bidik itu kan travel umroh. Nah travel umroh itu kan ada beberapa macam perlengkapan yang harus disetorkan. Misalnya kayak tadi kan kita awalnya masuk di jilbab sama mukena. Nah itu tadi kan terus kita analisis, terus kita cari apa sih produk-produk yang dibutuhkan travel umroh. Nah itu tadi ternyata memang akhirnya kita masuk di semuanya. Jadi nanti ada koper, ada jilbab tadi sudah, terus mukena, ada shawl, ada buku doa dan lain sebagainya. Itu tadi. Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam memulai usaha ini? Kalau dulu sama suami. Ya sama suami, tapi sekarang kan sudah ada tim. Jadi kita itu ada beberapa tim yang mengerjakan. Nah kita kan di sini karena memang distributor ya, jadi kami bekerja sama dengan beberapa produsen dan kita kerjakan juga sendiri gitu. Dan ada tim finishing juga yang ada di sini. Kalau awal itu dengan suami. Gitu. Apa visi dan misi dari usaha perlengkapan umrah dan haji ini? Visi dan misi ya. Visi memang ingin
kita ingin bekerja dan beribadah gitu. Jadi kita memang tujuannya bekerja itu sembari bukan untuk duniawi tapi untuk akhirat juga. Jadi kita dapat akhirat, kita tujuannya tetap akhirat tapi dunia mengikuti gitu. Kalau misinya yaitu tadi kita misinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk travel umroh. Terus alhamdulillahnya ini kan sudah tersebar, sudah pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Aceh, Lampung, nanti Mbak bisa cek sendiri ya. Nanti cek sendiri di IG itu ada di Lampung, di Sumatera ada langganan, di Malang, di Jogja, Jawa Tengah, Kalimantan ada. Bahkan kemarin itu kita nggarap punya Pemprov Marbot di Kalimantan Selatan gitu. Jadi memang kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, kita ingin memberikan produk-produk yang memang berkualitas tapi dengan harga yang ya inilah dengan harga yang hemat gitu istilahnya. Ya seperti itu saja sih Mbak. Produk apa yang paling banyak diminati jamaah umroh? Kalau produk yang paling banyak diminati ini sih Mbak, kalau saya lihatnya itu hampir kan saya kan produknya banyak ya. Kalau yang paling pertama mungkin di jilbabnya, tapi secara keseluruhan itu ada mukena, ada jilbab, ada buku doa, ada koper, ada shawl, itu ya berimbang lah. Artinya gini, kan saya itu jualannya paket. Jadi sekalian misalnya travel itu Mbak, saya pesen paket misalnya ya sudah sekalian semua gitu. Jadi nanti ada shawl, mukena, jilbab, buku itu nanti include di situ ya, jadi satu. Soalnya memang jualannya di paket itu tadi kebanyakan gitu. Dari mana Ibu mendapatkan barang atau bahan baku perlengkapan tersebut? Kalau bahan baku saya memang ini Mbak langsung dari pabrik. Jadi kayak misalnya untuk koper itu kerjasama dengan beberapa pabrik, kan pabriknya langsung di Tangerang. Jadi kita nanti kalau misalnya yang arah ke barat itu kan ke Lampung ya, Lampung, terus Aceh, Medan ya dan lain sebagainya, itu nanti langsung dibawa sama ini ekspedisi. Nah itu kalau misalnya perlengkapan yang lain misal bahan jilbab ya nanti langsung ambil dari toko kain. Terus kemudian kalau bahan tas itu ya memang dari pabrik tas atau langsung dari pabriknya atau dari toko kain gitu. Bagaimana cara Ibu memastikan kualitas produk yang dijual? Kalau saya untuk memastikan kualitas produk itu dari segi ini tetap screening akhirnya, bagian finishing itu harus kita cek. Nah, ketika kok memang ada misalnya ya Mbak, yang namanya lapangan itu kan memang kadang tidak sesuai ya. Kadang ada gini, produk itu misalnya bahan itu tidak selalu ada. Nah kita itu menawarkan tidak kok ini misalnya saya jual ya bahan ya sesuai dengan harganya gitu. Jadi memang bahan itu kita bicarakan terlebih dahulu. Kalau misalnya mau ganti bahan ya kita komunikasikan. Jadi memang insya Allah untuk mempertahankan itu semua kita ada komunikasi terus. Kita cek barang-barangnya sebelum kita kirim. Kemudian nanti kalau misalnya pun ada kerusakan atau dan lain sebagainya, itu nanti ada pengembalian. Jadi kita servis. Misalnya ada kerusakan barang atau cacat, kita kembalikan. Begitu. Nanti kita perbaiki atau kita ganti. Oke. Apakah Ibu menyediakan paket lengkap perlengkapan umroh dan haji? Iya, saya menyediakan lengkap, yaitu dari mulai dulu awal kan mukena sama jilbab kita masuknya. Terus sekarang itu biasanya travel sekalian Mbak gitu. Jadi nanti ada koper set seperti ini. Terus nanti ada tas paspornya. Kemudian ada shawl, ada jilbab, ada mukena, terus buku doa, terus ada tas serut juga kalau yang mau tas serut. Terus nanti ada lanyard yang kecil itu, nah itu juga
terus bantal leher juga bisa. Jadi nanti bisa sesuai request. Misalnya paketnya itu mau paket isinya apa aja Bu, ihram juga, sabuk itu juga. Jadi perlengkapan antara wanita dan pria itu nanti itu di set memang lengkap gitu. Nanti yang perlengkapan wanita apa saja, yang perlengkapan laki-laki apa saja gitu. Bagaimana cara Ibu memasarkan produk kepada calon jamaah? Kalau saya kan targetnya ke beberapa travel ya Mbak. Kalau dulu itu awal-awal ceritanya itu kan saya branding ini itu dari Google memang pertama. Kemudian itu saya kenal dengan siapa ya dulu itu saya kok lupa. Itu dimasukkan ke pasar khusus ini Mbak. Pasar khusus market umroh dan haji. Jadi saya itu punya grup, ini tak kasih lihat. Nah, ini ada Video. ya. Ini kan ada beberapa market ya. Ini itu 24 jam itu jalan terus. Jadi ada pasar haji dan umroh khusus. Nah, itu by WA. Nah, yang pertama itu. Terus dulu di Google juga, itu kalau di Google itu jadi saya copotin nomor-nomor satu-satu manual. Kalau di sini tadi grupnya itu kan sudah ada owner-owner di seluruh Indonesia, itu kan masuk di grup tadi. Jadi nanti kita tinggal pasarkan gitu. Yang ketiga saya pakai marketplace. Nah, kalau marketplace itu di IG. Nah, misal ini tadi Mede Umroh Hajj, nanti Mbak bisa cek ya. Nah, ini ada Mede Umroh Hajj, nanti bisa dicek. Ini saya pakai ini untuk apa ya istilahnya itu untuk dokumentasi. Tapi ada gini, ada beberapa customer sing dia itu mau di-share dan dia itu nggak mau di-share gitu. Jadi memang saya menghargai ya Mbak, yang namanya orang kan punya pertimbangan beda-beda. Jadi ada yang Mbak nggak usah di-share gitu ya. Saya nggak share gitu. Soalnya kan kita nggak tahu pertimbangan beliau seperti apa. Tapi kalau misalnya berkenan ya nggak masalah gitu. Jadi pakai marketplace juga, ada TikTok juga. Cuma kalau TikTok belum naik ratingnya. Terus di WA group tadi, terus sama di manual tadi. Tapi kalau manual sekarang udah enggak sih, karena kan memang sudah ada langganan gitu Mbak. Apakah Ibu bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umroh dan Haji? Iya, saya bekerja sama. Sekarang masih berjalan dengan beberapa biro di beberapa wilayah gitu. Apakah usaha Ibu juga menjual secara online? Iya. Jika iya, melalui platform apa? Iya, saya jual lewat online itu tadi platformnya di IG. Kemudian kalau IG kan memang statusnya untuk dokumentasi saja Mbak. Tapi secara apa ya? Itu lewat WA. Yang lebih sering itu saya lewat WA. Karena memang semua kan sudah terakumulasi lewat WA tadi, nomor-nomor HP-nya. Kalau di IG kan lumayan apa ya Mbak, menjaga privasi. Jadi hanya sekedar itu aja dokumentasi gitu. Terus strategi apa yang Ibu gunakan agar produk bisa bersaing dengan toko lain? Kalau saya yang pertama ya Mbak, kuncinya saya pakainya itu memang satu dari segi soft skill kita sebagai di sini kan owner dan tim ya, itu memang harus jujur, amanah. Nah itu harus ya itu poin penting yang harus kita punya. Yang kedua, kita harus mampu menjaga produk. Jadi kadang itu kan gini, produknya itu tidak sesuai antara real dengan produk yang di-sharekan gitu. Jadi saya memang menjaga kualitas itu. Kemudian harga. Nah, harga itu kalau kita ambilnya misal untung kok terlalu banyak ya jangan sampai lah Mbak. Maksudnya ya memang kita hitung sesuai dengan apa yang memang itu ini sesuai gitu. Jadi antara harga dengan pengambilan
pengambilan nanti labanya itu harus sesuai. Yang selanjutnya kita lewat ini untuk apa namanya, salah satu strateginya yaitu tadi kita menjaga, istilahnya ya menjaga inilah hubungan dengan para customer. Misalnya saya sering sih Mbak, memang kalau misalnya ada kerusakan barang buruk ya kita harus ganti, kemudian kita kasih gift juga. Nah itu memang banyak strategi yang kita lakukan untuk bersaing dengan yang lain gitu. Bagaimana Ibu menentukan harga jual produk? Kalau saya menentukan harga jualnya itu nanti kita bahannya dihitung dulu kan, dari mulai produksi ya kita cari bahan. Nah kita HPP kan, penentuan HPP, harga pokok penjualan. Nah itu tadi kita tentukan bahannya harganya berapa. Nah misalnya kok kita buat tas ya, kita buat tas itu kan harga pokoknya kita tentukan misalnya 25.000 misal. Nah kita jual itu harga pokok kan tadi dari bahan, kemudian jasa jahitnya, kemudian ada jasa sablonnya, terus nanti kita hitung labanya mau pengambilan sekian berapa persen. Misal kok 25.000 itu dari 20% berarti kan jadi 30.000 ya. Nah itu nanti range-nya mau diambil berapa persen, 20 sampai 30% nanti ditentukan, nanti jadi harga jualnya berapa begitu. Kira-kira berapa jumlah karyawan yang membantu dalam usaha ini? Kalau karyawannya di sini ya, yang bagian finishing itu ada 4. Nah kalau yang di sini itu memang bagian yang finishing aja Mbak, tapi saya kan kerjasama dengan beberapa rumah produksi, dengan beberapa ini penjahit. Jadi berapa ya Mbak ya? Wis yang dihitung di sini aja gitu, 4 gitu aja yang finishing. 17. Ada sini Apa kendala yang sering Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendala itu yang pertama, saya itu biasanya kesusahan bahan. Nah bahan itu kan tidak selalu ready setiap hari di pabrik. Yang pertama itu. Yang kedua itu waktu Mbak, biasanya waktu itu yang sering itu kan memang dari kadang itu yang diminta itu ada yang, tapi nggak semua sih kalau ini sih. Yang sering itu dari bahan itu tadi, kemudian udah itu saja sih Mbak. Dari yang terutama di pabrik. Kalau yang lain-lain insya Allah aman saja. Sama ini Mbak, desain menentukan desain awal. Kalau yang paling susah dari usaha ini itu kan penentuan awal di desainnya. Jadi kita harus punya sebelum kita share, misalnya ada travel yang pesen ya, ada travel kan pesen. Nah itu minta kita itu punya mock up. Jadi kita punya desain yang kalau misalnya dia minta lengkap ya kita desainkan dulu semua. Nah jadi kan nanti kalau misal desain itu penentuan awal, walaupun itu susah, tapi kalau sudah jadi insya Allah itu nanti gampang jalannya. Jadi memang yang susah itu kita menentukan, menyeimbangkan apa yang diminta customer, terus kita visualisasi seperti apa ya pengennya customer. Nah itu nanti itu sampai berkali-kali, nggak hanya 5 sampai 6 desain nanti itu selesai, apalagi beberapa produk ya. Nah itu nanti bisa sampai berkali-kali nanti gonta-ganti desain. Sama tadi bahan itu tadi, kalau misalnya di pabrik kan atau di toko kan baru kosong ya barangnya. Nah itu nanti kita harus cari kemana-mana yang sesuai gitu. Kadang-kadang juga misalnya ada beberapa produk yang lengkap, paket lengkap. Nah itu kan biasanya warnanya kan lengkap ya Mbak, misalnya biru semua atau marun semua. Nah masing-masing warna, masing-masing bahan itu kan punya ciri khas beda-beda pewarnaannya. Misalnya
rayon itu misalnya Mbak pesan itu misalnya marun, itu kan nggak bisa seperti kain katun marunnya. Nah di situ juga kesulitannya. Jadi kita sebelumnya memang kita komunikasikan bahwa itu nanti kita nggak bisa sama, nggak bisa seperti ini warnanya begitu, karena memang setiap bahan dari masing-masing perlengkapan itu beda-beda bahannya begitu. Berarti semua mukena dari mukena terus jilbab itu bikin sendiri, produksi sendiri. Iya, kita produksi. Jadi nanti kita kan pesan ya. Kita pesan di beberapa home produksi. Nanti kita punya model, kita punya. Kalau di sini yang buat itu enggak, Mbak. Cuma kita pesan melalui ini rumah produksi. Jadi saya dan tim ada beberapa rumah produksi, kita kerjasama, nanti kita pesan modelnya seperti ini gitu. Nah nanti kalau sudah selesai kita finishing di sini terus kita kirim gitu. Apa langkah yang Ibu ambil agar usaha tetap berjalan stabil sepanjang tahun? Langkah yang pertama memang kita selalu komunikasi kepada customer. Jadi komunikasi tidak melulu persoalan ini ya Mbak, persoalan barang. Jadi kita bangun hubungan emosional juga. Misalnya apa kabarnya Ibu, sehat selalu Ibu, begitu. Jadi kalau misalnya lama kok nggak ada kabar atau nggak order, nah itu kita komunikasikan, kita tanya kabarnya begitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua agar tetap ini ya kita menjaga komunikasi tadi. Yang kedua menjaga hubungan agar tetap baik, ya itu tadi memang komunikasi sih Mbak, itu saja. Soalnya kan kita kan jauh ya Mbak, saya kan customernya kan jauh kayak kemarin ada yang perwakilan dari Kalimantan itu kan beliau dari Semarang ke sini ya, bertemunya ya sesekali gitu. Saya punya temen juga, itu juga langganan yang di Lampung, itu pun juga nggak pernah ketemu. Jadi memang aktif komunikasi begitu. Yang paling poin di sini loh ya. Tapi kalau yang di offline tentunya kan berbeda gitu. Nanti kan bisa share apa kata-kata motivasi atau gimana, itu nanti kan tentunya berbeda gitu. Tapi nek di sini kalau saya itu memang membangun komunikasi gitu aja. Oh ya sudah. Sekian. 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf ya guys, ada ini penyusup. Enggak tak lebokno lho ya. Kasih ya. Iya.